Kembali lagi di channel MyClub ID. Kali ini kami akan kembali memberikan konten tentang pengujian sebuah power supply terbaru, dan saat video ini tayangkan, kemungkinan besar power supply ini belum beredar di Indonesia karena akan dijadwalkan sekitar akhir Desember ini atau awal tahun di Januari 2022 nanti. Adapun power supply yang akan kami uji ini adalah FSP Hydro K Pro 750 watt. Vendor yang satu ini memang demen sekali atau suka sekali menggunakan huruf H pada setiap model power supply yang mereka buat. Kita lihat dari entry level HV Pro atau dulu Hexa, lalu kemudian ada seri Hyper, lalu ada seri Hydro. Ya, di seri Hydro, teman-teman pasti sudah tahu yang namanya Hydro G Pro. Itu adalah salah satu top of the line dari seri Hydro dari FSP yang memiliki tingkat efisiensi 80 plus gold dan platinum, mulai dari 650 watt hingga 1000 watt kalau kami tidak salah. Lalu ada Hydro G tanpa Pro, itu juga ada di bawah dari G Pro, hanya kurang lebih fiturnya hampir sama. Ya, tapi Hydro G itu sudah tidak beredar lagi di Indonesia saat ini, atau seri ini sudah tidak lagi di-continue atau tidak diteruskan oleh FSP. Lalu langsung ke bawah itu ada yang namanya HV Pro. Kami rasa teman-teman semua tahu ini HV Pro karena salah satu power supply yang cukup populer di market yang ada di Indonesia adalah seri HV Pro 550 watt dan HV Pro 650 watt. Kali ini kembali FSP memperkenalkan di kelas entry level tapi mengusung seri Hydro. Namanya Hydro K Pro. Terus terang dari di atas kertas secara spesifikasi power supply ini memiliki fitur yang sama, hampir mirip, bukan hanya hampir mirip. Mungkin saya katakan di atas kertas itu sama dengan HV Pro. Dia memiliki tingkat efisiensi 80 plus bronze 230 V, artinya itu single input 230 volt. Lalu kemudian belum modular, ya belum modular. Yang berubah mungkin sedikit di kemasan sama bentuk fisik dari power supply ini. Ditambah garansi lebih panjang 2 tahun. Kalau HV Pro itu 3 tahun, Hydro K Pro ini memiliki garansi 5 tahun dari FSP. Jadi bagi kami ini agak sedikit membingungkan, ada 2 model power supply di level yang sama, tapi yang jelas Hydro K Pro ini berada satu level di atas HV Pro. Seperti teman-teman lihat, tidak ada yang terlalu istimewa dengan power supply ini. Sleeve cable ada di 24 pin dan kabel-kabel lainnya itu sudah ribbon ya, black ribbon cable yang tipis agar aliran udara atau ruangan di dalam casing itu dapat lebih lega sehingga airflow-nya jauh lebih baik. Untuk kipasnya ada sebuah kipas 12 cm hydro bearing fan. Ini sebenarnya sama saja dengan sleeve, hanya mungkin dari sisi teknologi untuk kipasnya ini sedikit advance karena menggunakan istilah hydro ball bearing ya, HYB biasanya yang ada di dalam kipas ini. Kipas ini dibuat HYB atau lebih baik daripada sleeve bearing untuk menjamin pemakaian yang 5 tahun tadi. Ingat, ada perbedaan garansi antara HV Pro dan Hydro K Pro ini. Selain dari itu, saya bisa katakan Hydro K Pro persis sama dengan HV Pro. Mari langsung kita uji saja power supply ini dengan dummy loader yang biasa kami gunakan di pengujian PSU di channel MyClub ID. Power supply sudah kami pasang di dummy loader, kita lengkapi dengan peralatan yang standar seperti pada pengujian yang biasa kami lakukan. Ada voltage regulator, nanti kita akan simulasi kemampuan power supply ini untuk menghandle tegangan yang turun, mengingat Hydro K Pro ini hanya memiliki single input 220 volt saja. Sini sudah kita atur sekitar 220, kita sudah hidupkan alatnya namun belum kita bebani. Nah, perlu kami jelaskan juga di Hydro K Pro ini dia memiliki konfigurasi single rail 12 volt.
sebesar 62,5 ampere. 3,3 dan 5 voltnya itu combine atau bergabung jadi satu, masing-masing 20 ampere kapasitasnya. Minus 12-nya di 0,3 ampere dan plus 5 VSB-nya di 2,5 ampere. Oke, mari kita mulai bebani dulu. Kita akan hidupkan kipasnya ini langsung berputar. Artinya power supply ini tidak memiliki fitur semi fanless. Jadi kipasnya akan berputar setiap saat meskipun tidak dibebani. Tegangan sudah terbaca 12 volt 3,3 dan 5 voltnya. Lalu kita mulai ini ya, tegangan input di 220 volt. Dan konsumsi daya saat ini dengan kipas berputar ada di 4,4 watt. Power factor karena belum dibebani, power factornya hanya sekitar 0,49 sampai 0,50. Oke, kita akan mulai bebani. Kita akan bebani dulu di jalur 12 voltnya saja. Kita akan langsung ke 62,5 ampere. Bagian atas ini adalah 12 volt. Masing-masing tombol hingga batas ini adalah 10 ampere, sisanya 8 ampere, 4 ampere, dan 2 ampere. Jadi ini sudah kita hidupkan 40 ampere, 50 ampere, 60 ampere, 62,5. Ya. Ini kita lihat, ini kondisi 12 voltnya ini kita tarik sesuai spesifikasinya. Terbaca konsumsi AC atau konsumsi arus AC dari PLN itu di angka 850 watt. Kalau simulasi seperti ini berarti output saat ini dari power supply, output dalam hal ini adalah arus DC atau arus searah itu sekitar 750 watt, sedangkan arus atau daya listrik untuk bisa menyuplai 750 watt DC ada di angka sekitar 850 watt. Kita akan coba bebankan lagi. Tadi 62 kan, kita langsung 64. Kita lihat konsumsi daya listriknya ini naik menjadi 900 watt. Berarti betul beban yang diterima atau output yang dihasilkan oleh power supply ini sudah melewati spesifikasinya. Ini ada di 64 ampere. Lalu kita tambahkan lagi. Sorry, ini 66 ampere malah. Ini 66 ampere, saya tambahkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60. Tambah 4, 64. Ini kondisi 64, sorry. Ini adalah kondisi 66 ampere di 900-an watt tadi, mendekati 900 watt. Lalu kita tambahkan lagi 67 ampere. Kita bisa lihat sekitar 915 watt. Kondisi tegangannya masih, output tegangan yang terbaca di dummy loader kami masih menunjukkan angka yang sangat baik. Kita coba tambahkan lagi. Tadi 67 kan, kita coba 68. Kalian perhatikan di sini nambah terus 68 ampere. Ini hanya 12 volt ya. 68 kita tambahkan jadi 70 ampere. Ya. 1 2 3 4 5 6 7. Ini sekarang kondisinya 70 ampere dan konsumsi dayanya sudah melewati 950 watt. 70 ampere, kita tambahkan 72 ampere. 72 ampere, 74 ampere. Ya, sudah tembus 1000 watt. Ini kita hanya tarik di 12 volt saja. Lalu kita coba lagi 74 ya tadi. Kita coba 76. Ya, sudah 1000 hampir 1050 watt tarik dari AC. Oke. Jadi kita bisa lihat power supply ini mampu menarik
lebih dari kapasitasnya pada kondisi single rail 12 volt. Lalu kita turunkan yang 12 voltnya, kita akan mulai bebani sesuai spesifikasinya. 5 dan 3,3 masing-masing 20 ampere. Kita bebankan 16 dan 16 dulu. Ya, 16 plus 5 VSB-nya 2,5 dan minus 12-nya ada di 0,3. Oke, 12 volt saat ini ada di 50, kita tambahkan 60 ampere, 62 ampere. Kita lihat ini adalah kondisi sesuai yang ada di badan power supply-nya, baik itu di masing-masing rail. Di 5 dan 3,3 karena dia combine masing-masing 20 ampere, kita bebankan 16 dan 16 saja. Sedangkan di 12 volt kita bebankan sesuai spesifikasi. Kita lihat tegangan 3,3-nya itu sedikit turun meskipun masih dalam range atau batas normal ya dari angka yang tertera di dummy loader ini. Selanjutnya pada kondisi ini kita akan turunkan sedikit. Pada kondisi ini kita akan mencoba menurunkan tegangan input. Ya, kita coba turunkan tegangan input. Ini kita tidak fullin, kita jalankan di 50 ampere. Kira-kira simulasi komputer kita lah berjalan. Ini sebenarnya sudah over juga. Maksudnya sudah dilewat batas normal penggunaan komputer. Kita akan putar voltage regulator kita. Kita akan turunkan. Masih bekerja di 180 volt input tegangan. Ini simulasi ketika tegangan listrik kita itu tidak stabil, tidak sampai di 220. Turunkan lagi. Ya, ada di angka 160 volt inputnya, masih bisa bekerja. Tegangan atau output juga masih oke. Kita lihat konsumsi dayanya. Ini sekitar 1047 watt ya, ditarik dari listrik atau PLN. Sorry, ini high. Sorry, 770 sekian dengan kondisi ini. Sekali lagi kondisinya ini adalah 60 ampere di 12 volt, 5 dan 3,3 masing-masing 16 ampere. Sorry, 8 dan 8 ampere. Kita coba naikin 16 saja lah. Di 5,5 dan 3,3-nya. Masing-masing 16 ampere di tegangan input di 160. Ya, 160 volt. Perhatikan power faktornya karena dia sudah terbebani mendekati angka 1 ya. Karena aktif PFC memiliki angka di atas 0,9. Oke? Selanjutnya kita akan simulasi tegangan yang naik. Ya. Voltage regulator yang kami miliki bisa hingga 250. Kita akan simulasi sampai 240. Ya, 240. Juga masih bisa berfungsi dengan baik. Tegangan juga masih oke, masih normal. Kita coba tambahkan bebannya, ini 50 jadi 60. Ya. Terus kita normalkan kembali. Kemudian kita akan kembali membebani 12 volt saja dan kita lihat apakah proteksinya trigger itu ya, ataupun proteksinya itu berjalan dengan benar. Jadi hanya di 12 volt saja. Ini sudah 60 voltase 220 ya, 50 60 sorry ini 60, tarikin 70 ya, 80, udah hampir 1100 watt ya.
Ini 80 ampere di 12 volt dari 62,5 yang seharusnya. Dan dia masih bisa bekerja. Drop di 12 voltnya juga kami tidak melihat ini drop. Hanya putaran kipas sudah semakin kencang saat ini. Dan kita ini 80 ya. 80 kita tambahkan 82. Ya, dia cut. Berarti proteksinya memang bekerja untuk over power ya. Proteksinya benar-benar bekerja ketika kita memaksa berjalan di lebih dari 80 ampere di 12 volt. Kita normalkan lagi. Lalu kita lihat apakah power supply ini masih berfungsi dengan normal atau tidak. Matiin dulu. Sorry. Lalu kita hidupkan kembali. Ya, dan kita lihat power supply masih berfungsi dengan normal. Jadi benar over power itu sudah berjalan dengan baik di power supply ini. Cut. Kami kembali iseng untuk menunjukkan soal power good lagi di power supply ini. Ini kami gunakan alat generik yang dimiliki hampir semua orang lah karena murah. Dan lucunya masih dijadikan patokan bahwa power supply itu bagus atau tidak. Ini kami sudah pasang semua kabelnya, nggak ada yang tertinggal. Lalu kita hidupkan, kita lihat berapa angka power good yang ditunjukkan oleh alat ini. Nah, power goodnya cuma 70 dan dia menyala terus. Ini tanpa beban. Ya, harusnya power good itu 100 sampai 500. Tapi dengan alat yang ajaib ini, dia hanya bisa menampilkan angka 70. Dan orang-orang pada umumnya akan bilang ini power supply-nya pasti bermasalah. Tadi waktu kita uji, di 12 volt itu tidak pernah turun di bawah 11,9. Tidak pernah. Tapi Anda perhatikan, di alat ini 12 volt tanpa dibebani itu baru menunjukkan angka 11,8, rendah sekali. Ya, nggak mungkin tanpa beban itu 11,8, sedangkan tadi dibebani itu angkanya steady di atas 11,9. Bahkan tadi kalau kita perhatikan di 12 terus itu angkanya. Ya. Sekali lagi, alat ini tidak bisa lagi menjadi patokan atau angka power good yang tampil di alat ini tidak bisa lagi menjadi patokan bahwa sebuah power supply itu normal atau tidak. Sedangkan dengan menggunakan Doctor Power 2, kita bisa lihat PG yang ditunjukkan angkanya ada di 126. Berarti ini normal. Lalu kalau kita perhatikan lagi, 12, 3,3, dan 5 itu benar pembacaannya. 12 voltnya 12,1, 5 voltnya di 5 volt. Ini sekali lagi tanpa beban. Ya, PCI 12 volt 12,1, tidak seperti di alat tadi yang 12 voltnya itu di 11,8 ya. CPU juga 12,1. Lalu di moleknya itu 5 voltnya di 5,0 dan 12 voltnya benar di 12,0. Jadi di sini jauh lebih valid dibandingkan dengan alat yang generik tadi ya. Di sini kami tidak ingin mencoba menjelekkan alat itu, tetapi memang sudah tidak valid lagi digunakan untuk power supply modern saat ini. Sudah tidak valid lagi dijadikan patokan sebuah power supply itu normal atau tidak. Jadi bagi kalian, ya kalian harus menggunakan alat yang sesuai agar pasti. Karena kebanyakan yang kami lihat trennya sekarang itu power good ini dijadikan alasan untuk melakukan RMA pada power supply. Oh, power good saya di bawah 100, ini rusak, saya RMA. Padahal ketika di service center kita tes dengan dummy loader dan dengan alat ini, itu menunjukkan power good itu normal dan memang fungsi power supply-nya benar-benar normal. Ya. Jadi ini sekali lagi kami kembali remind aja bagi teman-teman yang masih sangat percaya dengan alat yang satu ini, ya, forget it, nggak usah dipakai lagi, gunakanlah alat yang benar-benar valid. Terus kenapa ini berubah-berubah? Ya karena setiap kali kita menghidupkan, tadi kan mati kita hidupkan, dia akan berubah sesuai dengan kecepatan atau berapa waktu yang dihitung ketika dia memberikan sinyal bahwa power supply itu baik atau tidak. Jadi tidak selalu fix angkanya. Ini ya, kita matikan. Ya. Ini mati. Ya, ini kipasnya tidak berputar. Terus kita hidupin lagi. Dia akan berubah.
PG-nya 142, tapi masih di range, di angka PG yang normal bagi sebuah power supply. Ya, begitulah tes pembebanan untuk power supply FSP Hydro K Pro. Aduh, panjang banget namanya. Hydro K Pro 750 watt. Power supply-nya masih sehat walafiat, tidak ada kembang api, tidak ada ledakan atau letusan. Dan ingat tadi selama pengujian kami tidak melakukan proses editing. Jadi sama sekali kami tidak memotong, berjalan apa adanya untuk memberikan gambaran yang sebenarnya pada teman-teman tentang pengujian yang kami lakukan di power supply ini. Lalu kesimpulannya apa? Sebenarnya kami bingung dengan hadirnya seri Hydro K Pro ini secara pribadi ya. Karena HV Pro masih ada di market. Lalu ini dicoba ditawarkan sebuah power supply yang memiliki garansi lebih panjang, tapi secara overall sebenarnya dia memiliki fitur yang sama dengan HV Pro. Mulai dari sertifikasi, kemudian kapasitas ya. Betul, memang HV Pro saat ini maksimum ada di 650 watt. Apakah strateginya FSP itu oke, HV Pro itu sampai 650 watt, 750 watt, kami akan menawarkan Hydro K Pro karena ini kalau saya nggak salah ada di angka 750 watt, 850 watt, dan ada juga yang 650 watt untuk Hydro K Pro ini. Mungkin itu strategi yang ingin dilakukan oleh FSP di market Indonesia. Lalu kemudian untuk bedahnya kami akan buat di konten terpisah karena ini nanti akan panjang sekali kalau kami masukkan dalam konten ini. Kami akan coba membedah semua isinya dan kita akan ulas komponen yang digunakan di dalam power supply ini. Sekali lagi, power supply ini diberikan garansi 5 tahun dan sekali lagi saat ini belum available. Jadi tolong jangan ditanya harganya berapa ya di komentar karena ini belum beredar. Planningnya adalah akhir Desember ataupun awal Januari tahun depan. Demikian konten kami. Tunggu lanjutan. Kami akan bedah ini power supply, kami akan ulas jeroannya. Dan kalau kalian suka dengan konten kami ini, silahkan subscribe dan jangan lupa klik lonceng channel MyClub ID. Sampai ketemu dan salam sehat untuk kita semua.